Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Jepara. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori behaviorisme dan teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini dikemukakan oleh Goethe dan Berlier, yaitu adanya perubahan tingkah laku dengan adanya stimulus dan respon. Seperti dalam contoh kali ini, yaitu guru memberikan studi kepada siswa. Secara tidak langsung, guru telah memberikan stimulus kepada siswa. Kemudian, ketika guru memberikan penjelasan dan murid mendengarkan, maka secara tidak langsung murid telah merespons stimulus yang diberikan oleh guru. Dan faktor behaviorisme itu yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah positive reinforcement dan yang kedua adalah negative reinforcement. Yang pertama yaitu positive reinforcement, yaitu tindakan penguatan secara terus-menerus agar memperkuat daya ingat siswa. Dan yang kedua adalah negative reinforcement, yaitu tindakan pengurangan stimulus sehingga materi yang diberikan tidak akan bertahan lama atau mudah dilupakan. Dan yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia merupakan reaksi dari lingkungan dan perubahan tingkah laku merupakan hasil dari belajar. Dan Pavlov membuat studi pada seekor anjing. Anjing ini diberikan makanan dan sebuah bel. Studi pertama yaitu anjing diberikan makanan. Apakah anjing itu merespon? Ya, tentu saja anjing merespon. Dan studi yang kedua yaitu anjing diberikan bel. Pada saat bel dibunyikan, apakah anjing merespon? Ya, betul sekali, tentu tidak merespon. Dan yang studi yang ketiga adalah anjing diberikan makanan dan lonceng atau bel. Ketika bel dibunyikan, makanan ada, maka anjing itu akan merespon. Dan itu akan dilakukan secara terus-menerus sehingga anjing itu mulai terbiasa. Dan hal ini membuktikan bahwa Pavlov dapat merubah perilaku anjing dengan teori behaviorisme. Ya, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget. Pengetahuan yang diperoleh anak itu adalah hasil konstruksi pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang baru yang diperolehnya melalui proses belajar yang harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak dengan umurnya. Karena belajar akan berhasil jika disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan si anak. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari teori behaviorisme dengan teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini yang pertama adalah siswa melakukan belajar dengan individu atau tidak kelompok. Ya, yang kedua, penilaian dilakukan di akhir atau dilakukan dengan cara tes. Dan yang ketiga adalah pembelajaran yang lebih terpacu pada kurikulum yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah guru melakukan pembelajaran dengan cara ceramah, atau guru hanya memberikan pengetahuan saja dan murid dipaksa untuk mengetahuinya dengan sendirinya. Dan yang kelima adalah guru melakukan pembelajaran tergantung dengan adanya buku teks atau buku guru atau buku panduan guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konstruktivisme atau teori konstruktivisme, yaitu yang pertama, siswa belajar kelompok atau berkelompok. Maka hal ini dapat menimbulkan siswa yang awalnya tidak mengetahui atau belum paham, dia bisa bertanya kepada teman sekelompoknya supaya dia bisa menjadi lebih paham. Yang kedua adalah pembelajaran lebih
hargai respon siswa, atau guru lebih menerima atau guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan guru di sini sebagai fasilitator. Dan yang ketiga adalah penilaian pada proses, bukan pada akhir. Ya, pada teori ini guru melakukan penilaian dengan cara pada saat proses-proses pembelajaran berlangsung, bukan hanya pada saat tes atau hasil akhir. Jadi guru melakukan penilaian pada proses-proses apakah siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik atau tidak. Disitulah guru memulai penilaian kepada siswa, tidak hanya pada saat tes atau penilaian akhir. Berdasarkan penerapan mengenai teori behaviorisme dan teori konstruktivisme pada pembelajaran IPA. Ya, sebelum melakukan pembelajaran atau mengawali sebuah pembelajaran, guru pasti melakukan pengulangan mengenai pembelajaran yang telah dilalui pada hari-hari sebelumnya. Seperti contoh, guru melakukan atau memberikan sebuah pertanyaan kepada siswa supaya siswa lebih termotivasi untuk mengingat pembelajaran yang telah dilalui sebelumnya. Seperti contoh, guru memberikan pertanyaan, ketika sebuah lilin dinyalakan, apakah lilin itu akan habis atau malah sebaliknya, dia akan tetap bentuknya atau tidak berubah sama sekali bentuknya. Maka dalam hal ini siswa akan terpacu untuk mengingat pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, dan siswa akan memiliki stimulus. Dan di sini siswa akan berlomba-lomba karena guru di sini juga akan memberikan reward kepada siswa jika ia berani menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Dan itu akan dilakukan secara terus-menerus supaya murid lebih senang untuk belajar. Dan penerapannya ini tidak dilakukan hanya dalam pembelajaran dalam kelas, juga dapat dilakukan pada saat kita melakukan seperti guru mengajak siswa untuk belajar di luar kelas atau di luar ruangan supaya siswa lebih senang dan memiliki banyak pengetahuan mengenai lingkungan, karena pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, melainkan pembelajaran dapat dilakukan di luar kelas, seperti mengamati apa yang ada di lingkungan, terus perkembangan di lingkungan, bagaimana cara merawat lingkungan. Disitulah guru akan memacu atau menimbulkan rasa keingintahuan siswa pada lingkungan, dan bagaimana siswa itu diberikan motivasi supaya siswa dapat menjaga lingkungan untuk masa yang akan datang, supaya lingkungan tetap seimbang dengan kehidupan manusia. Ya, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.